Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 TRI kelas BB angkatan 2024. Kami akan menjelaskan tentang membangun jaringan SMP digital di Cisco Packet Tracer pada mata kuliah jaringan komputer 2. Kami memiliki beberapa anggota kelompok, yaitu Bintang Ahimsa Pradana, Alfian, Rido, Azura, dan juga Zikra. Nah, ini mungkin bakal aku lanjutin langsung ke topologi. Ini langsung aja sih ke bentar. Oke, mohon maaf, bakal aku lanjutin lagi. Nah, di sini aku bakal nunjukin topologi lengkapnya dari jaringan yang udah kita susun RAB-nya tadi sama sesuai ketentuan dari requestnya tadi. Nah, ini bakal aku lanjutin, mohon maaf tadi untuk gangguan. Nah, jadi untuk jaringan sekolah pintar ini kita pakai topologi simpel aja sih. Di sini tunjukin kalau ya begini aja, ada dua routernya pakai 2911 seperti yang ada di RAB tadi. Dimana ini menurutku yang kita perluin sih, nggak terlalu banyak port, yang penting ini ada 3 gigabit Ethernet, udah cukup banget untuk keperluan kita. Nah, dimana di sini kan ada 4. Ini sebenarnya cuma ada 3 di sini permintaannya, yaitu lab komputer, ruang guru, ruang guru, ruang kelas, sama admin. Enggak, cuma 3, lab komputer, ruang guru, sama ruang kelas. Nah, tapi ini ada permintaan buat bikin VLAN guru, siswa, sama admin. Jadi asumsiku di sini tuh ada ruangan khusus buat si adminnya ini. Asumsi admin untuk si network engineer-nya ini. Nah, di sini kelihatan di topologinya kan. Kalau masing-masing router ini saling terhubung menggunakan kabel kabel apa ya? Kabel cross, maaf. Di sesama gigabit Ethernetnya port 00-nya keduanya. Untuk untuk selanjutnya ini di port 1 router. Dia terhubung dengan switch 0. Switch 0 ini merupakan switch yang digunakan pada ruang guru yang terhubung dengan access point. Nah, untuk access point ini nanti digunakan untuk WLAN, di mana untuk guru ini dia dibuat menggunakan VLAN 10 dengan IP DHCP 192.168.10.0/24. Untuk ruang admin ini menggunakan VLAN 20, dia tidak 30. Dia tidak menggunakan access point, dia langsung dari switch ini langsung ke PC si adminnya. Itu menggunakan VLAN 30 dengan nama admin dengan IP 192.168.30.0/24. Nah, kita langsung ke gedung 2 nih. Antara router di gedung 1 sama router di gedung 2 ini udah dikonfigurasiin menggunakan IP route secara statis. Nah, begitu juga dengan intervilannya. Jadi masing-masing VLAN di kedua ruang gedung ini udah bisa saling berhubungan. Nah, selanjutnya mungkin aku bakal jelasin gedung 2. Gedung 2 ini ini sama ya, ada switch. Si routernya ini terhubung dengan dua switch. Switchnya ini pada 296024 TT. Sama kayak yang tadi. Nah, dimana yang pertama ini ada lab komputer. Lab komputer ini terhubung dengan menggunakan VLAN 40 dengan nama lab. Nah, di sini ada 3 PC karena sepertinya perlunya nggak terlalu banyak ya. Lagula ini cuman topologinya aja. Mungkin di lapangan bakal bisa lebih
banyak lagi. Makanya kalau dengan itu aku ngasih ngasih subnetnya maksimal karena belum tahu kan dia bakal dipakai berapa kali. Tapi untuk pelatihan ini aku kasih topolognya di 3 dulu, di PC 123. Ini IP-nya VLAN-nya dia kan di 40. Nah, IP-nya aku bikin sama juga 192.168.40/0/24. Untuk yang kelas ini, switch-nya itu jaringannya ini menggunakan VLAN 20 dengan nama siswa. Nah, siswa ini terhubung menggunakan access point. Akses di mana nantinya access point ini digunakan untuk membagi setiap jaringan ke perangkat-perangkat yang akan terhubung dengan siswa. Sedangkan yang guru ini ya dia pakai guru. Mungkin untuk penjelasan gedungnya begitu aja. Untuk penjelasan tiap ruangan bakal dijelasin sama teman saya Zikra dan Alvia. Jadi di sini saya akan menjelaskan gedung 1. Jadi di gedung 1 terdapat 2 ruangan. Yang pertama adalah guru, ada ruang guru dan ruang admin. Terdapat 1 router, 2 switch, 1 access point, 1 laptop dan 1 PC. Switch di sini memakai VLAN 10 dengan subnet 255.255.255.0 yang dapat dipakai hingga 254 IP. Nah, switch ini menyalurkan DHCP VLAN 10 dari router menuju access point. Di access point kita mengkonfigurasi SSID pada port 1. Kita mengisi PSK dan password. Pada laptop kita dapat mengkonfigurasi wireless dan SSD yang sama dengan access point tadi. Nah, di ruang admin terdapat switch dan 1 PC. Switch ini di switch ini kita memakai VLAN 30 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan memakai IP 254 dan dapat dibagi IP dengan hingga 254. Terus ini memakai VLAN 30 yang menyalurkan DHCP VLAN dari router 1 ke PC secara langsung karena memakai kabel. Di PC kita bisa melihat konfigurasi dari DHCP telah berhasil dilaksanakan telah mendapatkan IP. Begitu juga pada konfigurasi IPv6 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alfian. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari topologi ini. Pertama tuh kita ke gedung 2. Yang terdapat tuh ada 2 ruangan, yaitu lab komputer dan kelas. Nah, pada lab komputer ini hampir mirip dengan ruang admin, tapi di sini itu kita konfigurasi dengan 3 port untuk buat PC yang ada di lab, tapi bisa lebih banyak juga bisa. Nah, setelah itu kita lanjut ke ruang kelas. Pada ruang kelas ini dari switch itu kan melanjutkan ke access point. Dalam access point ini dalam port 1 kita tuh harus membuat SID dan password agar bisa terhubung. Nah, pada laptop ini kita mengkonfigurasi. Nah, pada interface wireless ini yaitu mengkonfigurasi wireless yang harus SID-nya itu harus sama dengan access point dan passwordnya juga sama, itu siswa 123. Nah, kalau sudah, kita mencoba dengan cara mengganti dari DHCP ke statik. Nah, apabila sudah berhasil, maka di sini tertulis successful, maka ini sudah berhasil.
Di sini juga ada IPv6 konfigurasi yang sudah dikonfigurasi di router yang akan juga terhubung dengan wireless. Oke, mungkin Nah, mungkin untuk ini langsung aku demoin aja ya. BTW tadi ada yang kurang, dimana aku lupa ngasih tahu kalau untuk menyelesaikan tugas tadi kan udah ada pertama ada tugas untuk membuat VLAN. Requestnya tuh kita disuruh membuat VLAN untuk guru siswa sama admin. Nah, sebenarnya aku tambahin satu lagi VLAN yaitu lab. Jadi dia nambah jadi VLAN-nya ada 4. Terus untuk konfigurasi DHCP V4 sama V6 nya udah masing-masing ada yang sesuai aku jelasin tadi, dan udah dijelasin sama teman-temanku tadi yang ada di ini dimana kan ini juga kelihatan kalau ya masing-masing perangkat yang terhubung ini udah bisa dapetin IP DHCP sukses dengan IP V6 nya juga ini di sini. Nah, selain itu juga untuk request dimana ini udah permintaan untuk bikin WLAN untuk guru dan siswa ini juga udah sukses di akses point di guru sama di kelas ini. Di guru ini WLAN untuk guru dan WLAN kelas ini untuk siswa. Nah, untuk setiap port ini udah kita konfigurasiin firewall STP sama BW portnya udah diaktifin di enable. Terus sudah ada port security juga di semua switch kelas. Dan juga ada kita udah nge-static routing, udah kasih interVLAN juga. Nah, karena requestnya berarti mungkin bakal aku tunjukin juga gimana si interVLAN sama static routing itu bekerja. Nah, mungkin untuk nunjukin static routing di sini kan dia kelihatan dia successful terhubung antar router, dia bisa sama komunikasi. Kan untuk antar VLAN bisa kita coba ini di VLAN 10 dia ke VLAN 30, lihat kalau dia bisa successful. Nah, mungkin dari VLAN ini kembali. Nah, coba kita coba ke VLAN 30, dia beda router, beda VLAN juga ke VLAN 40 terlihat successful juga. Mungkin VLAN 40 ke laptop, nah di guru dia sukses juga. Mungkin laptop ke lab komputer terlihat bahwa ini juga sukses. Percobaan mengirim paket sukses sini. Nah, hal ini menunjukkan kalau jaringan yang topologi jaringan yang kita buat ini sudah pasti sukses terhubung, dapat saling menghubungi masing-masing. Mungkin untuk demo itu aja. Terima kasih. Mungkin kita langsung lanjutkan dengan penutup. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna ke depannya. Dan mohon maaf bila kami terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.